بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahagia, pada saat ini atau kali ini pengajian ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana supaya hidup di dunia kita ini punya nilai gitu ya. Jangan sampai kita kemudian meninggalkan dunia kosong, kita nggak punya nilai apa-apa. Padahal kita sering berdoa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi ada tiga hal itu yang kita minta, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dihindarkan dari api neraka. Kita nggak bisa meraih kebahagiaan dunia, kebaikan dunia kalau dunia kita tidak baik. Makanya doa itu nggak akhirat dulu. Ya, doa itu apa? Dunia dulu. Nah, agar kehidupan kita yang masih dua alam lagi yang kita tunggu, alam barzah dan alam akhirat, dan kita sekarang berada di dunia yang kita minta kebaikan kepada Allah, maka kita juga berdoa itu kan juga harus usaha. Ada hal-hal Bapak Ibu, Bapak jamaah bahagia, menjadikan hidup kita ini sia-sia. Nggak ada gunanya kita hidup ini. Bila kita menyimak apa yang disampaikan oleh ulama terkenal, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu muridnya Ibnu Taimiyah, seorang yang pertama kali menaburkan benih-benih pembaruan dunia Islam. Itu Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini cerdasnya luar biasa. Gurunya sampai heran. Jadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, ada yang hidup kita ini nggak bisa ada manfaatnya. Itu apa? Yang pertama, kalau ilmu yang kita dapati ini nggak bermanfaat atau nggak diamalkan. Kita dapat ilmu nggak diamalkan, nggak ada artinya. Bahkan al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Jadi ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak ada buahnya. Bukan ayat ini ya. Jadi diamalkanlah. Kita punya profesi masing-masing. Karena di Quran dinyatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda, enggak sama. Nah, ilmu yang kita miliki ini amalkan supaya bermakna. Karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupan. Sering saya sampaikan kan, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ngomong dan sebelum berbuat. Jadi kalau kita ngomong ya punya ilmu dulu. Kita mau berbuat juga ilmu dulu. Jangankan kita pengen jadi orang yang baik, maling aja perlu ilmu. Iya, masa maling malam-malam bawa lampu, itu maling bodoh. Maling punya penyakit batuk, ya mau nyongkel pintunya orang, dia mau nyongkel batuk, orangnya bangun, nah itu maling bodoh. Gitu. Maling itu perlu ilmu. Apalagi kita yang kepingin tadi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau kita ditanya tentang ilmu sesuai dengan profesi kita masing-masing, kemudian kita bisa dan kita tidak jawab, apa kata Rasulullah SAW? Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bil jamin minan nar. Jadi barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dia bisa, kemudian dia simpan ilmu itu, maka uljima yaumal qiyamati bil jamin minan nar. Maka dia akan dikalungkan nanti di akhirat ilmunya itu, Pak, dari jadikan sebagai api neraka. Amalkan. Makanya kan kita sering ya berdoa pagi hari ya, subuh itu apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan muntaqabbal. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian aku minta amal yang kau terima ya Allah. Aku minta kiranya engkau terus memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Minta kita ilmu yang bermanfaat. Setiap hari, setiap pagi kan disunahkan kita berdoa itu. Allahumma inni as'aluka, kalau sendiri ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita kok berdoa agar kita itu terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat.
berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min hawain la yushba, dan dari hawa nafsu yang tidak merasa puasa. Jadikan ilmu ini kita amalkan, ya, amalkan. Kita bisa bismillah, siapa yang nggak bisa minta tunjuk kita ajarkan. Oh, itu jariyah. Yang kedua, apa yang menjadikan kita itu tidak ada artinya hidup ini, yaitu amalan yang kosong dari dua hal. Amalan yang sunyi, amalan yang sepi, amalan yang lepas dari dua hal. Apa itu? Ikhlas dan ittiba'ur rasul. Jadi kalau amal kita itu yang kita amalkan ini, kalau lepas dari dua hal itu nggak ada artinya. Apa yang pertama? Ikhlas. Ikhlas itu kan ya mencari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sering kita berucapkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Ikhlas. Dan ikhlas itu perkara yang memang gampang diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Aku ikhlas loh, aku ikhlas, bisa juga malah justru itu gak ikhlas. Sering kita gambarkan kan ikhlas itu kayak gula gitu ya. Gula itu kalau bercampur di mana-mana bikin enak tapi nggak mau disebut. Pak Lukman pernah ngambil gelas, kasih gula, kasih kopi, kasih air panas, namanya kopi. Gula nggak disebut. Kalau air dengan gula masih enak diminum. Tapi kalau kopi dengan air gebres pahitan. Kasih susu namanya apa? Kopi susu. Nggak disebut. Paling disebut manisnya. Saya beli teh es manis. Tapi gulanya nggak disebut. Itu gambaran orang ikhlas begitu. Jadi kalau amal kita itu ya nggak usah disebut-sebut. Nanti akan ketemu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, apa yang kamu perbuat dari kebaikan sekalipun seberat biji sawi ya roh akan ketahuan. Begitu juga kebalikannya, apa yang kamu perbuat dari kejelekan dimanapun itu sekalipun itu seberat biji ya roh akan ketahuan juga. Jadi bagaimana supaya amal kita itu ahsan amal, akmalah. Kalau di Al-Mulk kita disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ahsanu amal itu dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Itu disebut dengan ahsan amal. Yang kedua tadi ittiba'ur rasul tadi itu ngikuti rasul gitu ya. Memang dalam ibadah yang bahagia ini kan terjadi dibagi menjadi dua. Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu aturan tata caranya, waktunya, jumlahnya itu sudah memang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sholat, ini 5 waktu itu mahdhah. Haji ke Mekah, ya ke Mekah. Bulannya Dzulhijjah, ya memang gitu. Nah ini sebentar lagi Ramadan, mahdhah. Nah itu mahdhah itu bulan Ramadan ya jumlahnya kata Nabi kalau enggak 29 ya 30, karena bulan Hijriah itu kata Nabi begini gitu, 3 kali atau begini satunya dilipat. Nah, jadi 29. Kalau enggak 29 ya 30. Tapi ada ibadah itu yang memang ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu ibadah yang tata caranya, aturannya, waktunya, jumlahnya, tempatnya itu tidak ditentukan tapi diserahkan kepada kita. Contohnya ya kita sekarang menuntut ilmu ini ya. Ini ghairu mahdhah. Kapan harinya terserah sesuai kesepakatan jadwal, di mana BCM atau di rumah monggo, di mana lesian apa kursi silahkan kan gitu kan? Ya silahkan monggo. Caranya itu. Jadi itu ghairu mahdhah. Tapi nuntut ilmu itu wajib. Jadi disebutkan dipuji kan orang menuntut ilmu. Dan dari kampus 2 ke sini itu Masya Allah. Itu memang kalau dari segi materi itu kita buang bensin banyak. Jauh ya. Hampir 1,5 liter habis loh itu sini sana. Ya kan? Tapi nilainya yang dari Allah itulah yang kita ambil.
Kalau kita melihat para ulama dulu itu nuntut ilmu itu jalan kaki saja. Ya termasuk kita dulu waktu masih kecil itu ke pondok itu, pondok di kampung itu ngaji itu. Itu jalan kaki, hujan pun pakai payung, payung pun udungan daun pisang. Sekarang ada mantel, sekarang ada apa? Jalannya mulus, nggak becek lagi. Jadi dipuji man salaka tariqan yaltamis bi ilman faqad sahhalallahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang melewati jalan dalam rangka thalabul ilmi, maka Allah akan memudahkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, kita itu enggak ada artinya kalau itu kita itu ngamal tapi sunyi dari dua tadi. Apa itu? Yaitu ikhlas. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu ini perintah Rasul. Bahkan dinyatakan di dalam Quran kok. Allah itu ngangkat derajat bagi orang-orang yang diberi ilmu. Maksudnya diberi ilmu itu apa? Ilmu itu harus didatangi. Mendatangi buku, mendatangi taklim. Tidak datang sendiri itu gitu ya. Jadi ilmu itu harus dicari sehingga kalau sudah kita biasa mendatangi ilmu, majelis taklim ilmu, sering belajar, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang ketiga, hidup kita itu enggak ada nilainya apabila harta kita itu kita pendam saja. Harta kita itu kita pendam saja. Artinya apa? Diajak infak enggak mau. Apalagi waktunya zakat dia tidak mengeluarkan zakat. Gitu ya. Coba, enggak ada artinya kita punya harta. Punya mobil, ada orang lewat, enggak diajak berangkat ngaji, pura-pura enggak tahu, gitu kan? Jangan sampai, gitu ya. Jadi harta kita dipendam, tidak dimanfaatkan. Kalau kita lihat dalam hadis itu ya, dalam hadis itu terkait dengan masalah umur sekali ditanya, terkait masalah badan ditanya sekali, masalah ilmu ditanya sekali. Tapi masalah harta itu dua kali, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu didapat dan untuk apa harta itu digunakan. Itu kan, coba kalau kita lihat Masya Allah dalam Al-Quran ya. Di surat At-Taubah ya. Allah berfirman begini. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabasyshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang hanya menimbun emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah, maka beri kabar gembira. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira dengan siksa yang alim. Apa kata Allah? Yauma yukhma 'alayya fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Nanti pada hari itu di dalam neraka maka disetrika ini dahinya mereka, kemudian punggungnya mereka. Sampai dinyatakan hadza ma kanastum li anfusikum, ini gara-gara ini kamu itu dulu tuh nyimpen hartamu itu. Diajak sama-sama bangun masjid aja pelit, tapi kalau untuk berangkat ke mall aja cepet banget. Nah, gitu ya. Enggak mau gitu ya. Enggak mau. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini gara-gara ya ini sekarang rasakan kamu. Bahkan fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan, luk, ya, itu rasa. Rasakan gitu ya. Gara-gara apa yang kamu simpan ini. Jadi kalau kita punya harta, kemudian enggak kita gunakan untuk fisabilillah, hidup kita enggak ada artinya. Punya motor misalkan ya, lihat pentas orkes biduan dari ibu kota, cepat. Tapi begitu ada diumumkan pengajian, males. Itu ada makanastum li anfusikum itu ya, rasakan nanti itu. Jadi hartanya kalau enggak digunakan untuk jalan Allah, itu tidak ada artinya hidupnya. Hanya dapat dunia saja gitu ya. Dan kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kalau kita itu membelanjakan harta di jalan Allah itu mesti Allah akan ganti yang lebih banyak dari apa yang kita berikan. Allah menjanji kok di surat Al-Baqarah, "Matsal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih, kemudian benih itu tumbuh, dan tumbuh itu ada cabangnya 7, dan setiap cabang itu ada benihnya 100. Jadi satu benih jadi 700. Di mana ada kita nabung begitu? Nggak ada. Adalah kita nabung uang kemudian 1000 jadi 700.000. Tapi Allah masih, dan itu yakin itu kan, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan menyalahi janjinya kok. Yang keempat, hati yang kosong untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi nggak punya rasa cinta kepada Allah, nggak punya rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita itu kosong begitu, kadarnya hidup kita. Kalau pengen ketemu Allah itu kita harus mencintai Allah. Di hadis kata Rasulullah menyatakan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahaqqu ilaihi mimma siwa. Hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai bila dibandingkan dengan selainnya. Jadi orang beriman kan gitu kan, yang namanya cinta itu kan kalau disebutkan gemetar hatinya. Jadi kalau orang mencintai seseorang, kalau seseorang yang dicintai itu disebut orang, gemetar hatinya. Nyambung gitu ya. Begitu juga kalau kita itu mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian Allah disebut, hati kita, oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kontak, oh sudah ada. Kan? Makanya di surat Al-Anfal itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya orang beriman itu apabila disebut nama Allah sontak kontak. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, nah ayat-ayat Allah di sini kan ada 2, qauliyah dan kauniyah. Qauliyah itu ya firman Allah, dibacakan ayat Allah, dia tambah imannya, masya Allah. Kalau bila dibandingkan dengan para sahabat ya, kalau sahabat itu dituruni ayat, disampaikan ayat Rasulullah, nangis. Taro a'yuduhum tapi itu dam'inya. Kamu tahu melihat itu mata mereka itu mau keluar air matanya karena melihat itu adalah sebuah kebenaran. Dan kalau dibacakan ayat Al-Qur'an kita dengarkan, maka salah satu di antaranya kita menggapai rahmat Allah kan kita senantiasa mendengarkan ayat Quran dibaca. Makanya ini tradisi kita kan gantian supaya yang lain itu apa? Mendengarkan wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu dibacakan olehmu maka dengarkan. Wa ansitu diam itu punya niat untuk mendengarkan supaya dapat rahmat. Nah, kauniyah ayat-ayat Allah, kauniyah itu berupa alam. Dan di Quran itu banyak kita disuruh merenungkan alam ya. Misalkan di surat itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa fadzakir gitu Pak. Itu kan kalau kita melihat di Said Kutub gitu ya. Kok onta gitu kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu kan orang-orang Arab dulu itu kan biasanya naik onta. Kendaraannya adalah unta di saat turun begitu itu. Di saat naik kendaraan itu afala yanzuruna ilal ibli kaifa. Apa kamu enggak pikir itu unta yang kamu naiki itu siapa yang menciptakan? Coba ingat sekarang wa ilas samai kaifa rufiat. Lihat itu langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Wa ilas samai kaifa rufiat. Langit diangkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu tancapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilari kaifa sidukat, bumi dihamparkan. Loh itu di saat sedang mengembara begitu itu Allah mengingatkan supaya orang itu mikir kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang beriman. Sering kan saya sampaikan, di antara yang kita rekreasi itu adalah tadabbur alam, tadabbur merenungkan ciptaan alam. Karena merenungkan ciptaan Allah itu adalah termasuk ciri orang yang beriman.
Maka ada doa ya, yang doa itu gini, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang mencintaimu ya Allah. Siapa? Orang-orang soleh. Mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang baik. Karena orang yang baik itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hubba amal alladzi yuqarribuka, dan cinta ya Allah kepada amal-amal yang bisa mendekatkan kepada kamu ya Allah. Jadi jangan sampai kosong rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat di Quran kan, kita itu kan pengen bertemu dengan Allah. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan pengen ketemu dengan Allah, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah beramal yang soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian selanjutnya yang kelima, agar hidup kita ini bermanfaat, badan yang kosong dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini enggak ada artinya kalau kita ini. Jadi kalau badan kita itu kosong dari taat kepada Allah, yang Allah berikan berbagai macam potensi yang ada dalam diri kita ini, tapi ini semuanya kosong untuk mentaati Allah, enggak ada artinya. Punya mata, Pak ya, pakai melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, membaca Quran, nulis, baca apa yang bermanfaat, bukan untuk ngintip. Punya pikiran, punya hati, punya itu. Sehingga Allah menyatakan di Quran itu, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walam a'yunun la yubsiruna biha walam adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami sediakan di neraka itu kebanyakan manusia dan jin yang mereka itu punya akal tapi enggak dipakai, punya mata tapi enggak dipakai matanya, punya telinga tapi enggak dipakai apa yang baik gitu ya. Apa? Ulaika kal an'am, orang seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Kita dimintai pertanggungjawaban kok di hadapan Allah. Yang kita gambarkan aja, tumbuh-tumbuhan itu jujur gitu ya. Tebu yang diserap yang manis-manis ya. Kemudian lombok yang pedis-pedis. Kemudian apel ya rasanya begitu jujur gitu ya. Gak pernah ada apel rasanya pedis itu, gak ada pernah ya. Tebu gak pernah rasanya pahit itu enggak ada ya. Kemudian meningkat ke binatang. Binatang itu pernah enggak bagus juga gitu ya. Masuk kebunnya orang, makan. Ya, tapi ada ukurannya, perut kenyang dia pergi. Tapi kalau manusia, kalau sudah akal, potensi yang diberikan oleh Allah enggak digunakan, masuk ke kebunnya orang, mau makan rambutan di dalam kebunnya, bawa blangsing, apa blangsing ya? Bawa kresek, bawa pulang. Nah ini kan balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Bahkan kalau ketahuan orangnya malah dibunuh. Makanya kita berdoa kepada Allah kan, ya Allah jadikanlah hatiku bercahaya, mataku bercahaya, telingaku bercahaya, di depanku cahaya, di belakang bercahaya, di sebelah kanan bercahaya. Kemudian di sebelah kiri bercahaya, di atas kami bercahaya, di bawah bercahaya. Allah maj'al qalbi nuran. Jadikan ya Allah bercahaya badan kami ini. Supaya ada gunanya. Nah ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.